Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenalin, aku Dian Saputra Arbi, merupakan lulusan dari S1 Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan coba share ke teman-teman ya, sharing terkait dengan bagaimana sih membuat CV bagus gitu ya, untuk bekerja bagi fresh graduate. Tentu bagi teman-teman yang lulusan S1 ataupun juga yang baru lulus, itu kan akan segera memasuki pasar tenaga kerja gitu kan ya. Nah, mungkin dari teman-teman sini banyak yang bingung ya bagi fresh graduate agar cepat mendapatkan pekerjaan tergantung dari CV yang kalian kirimkan bagi perusahaan-perusahaan. Nah, dalam hal ini aku akan share ke teman-teman CV, format CV akademik, bagaimana teman-teman untuk memasuki dunia pekerjaan. Dan di sini diharapkan selama pengalaman aku 2 kali memasuki pekerjaan, yang pertama itu kurang 1 bulan sudah diterima di sebuah lembaga peneliti di Smith Research Institute. Tepatnya lebih kurang 2 minggu itu sudah bekerja. Kemudian di sekarang ini di Basnas Pusat Kajian Strategis itu diterima bekerja setelah menunggu lebih kurang 40 harian kayak gitu. Jadi di sini akan aku berikan tips bagi teman-teman sekalian bagaimana mendesain CV kalian dan juga bagaimana teman-teman bisa bekerja cepat dalam waktu kurang dari 2 bulan atau 3 bulan. Pertama, caranya adalah kalian ketika mengirimkan berkas lamaran pekerjaan, tentu kalian mengirimkan sebuah CV. CV yang bagus, CV yang worth it dan berkualitas itu sangat layak dipertimbangkan oleh HRD perusahaan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bekerja menjadi peneliti atau hal yang berbau dengan akademik, tentu kalian membuat atau mendesain CV yang formatnya adalah akademik. Kalau misalkan teman-teman bekerja di sebuah lembaga perusahaan swasta atau lembaga BUMN atau perusahaan-perusahaan yang worth it dari segi keterampilan atau lebih ke lapangan, maka kalian tentu menyajikan CV yang berbau seperti pengalaman organisasi kalian, kemudian sepak terjang kalian, karya-karya yang telah kalian lakukan dan sebagainya. Tentu ini masing-masing format CV berbeda-beda tergantung keinginan dan juga tempat kalian bekerja. Nah, di sini perlu kita ketahui kalau misalnya kita bekerja dalam dunia akademik atau dalam penelitian, tentu kita membuat CV yang benar-benar eh, to the point gitu ya, karya yang kita hasilkan. Jadi ada kalanya kalau misalkan CV itu berwarna-warni, itu tidak direkomendasikan untuk CV dalam hal kita bekerja dalam perusahaan penelitian atau lebih akademik kayak gitu. Jadi dihindari tuh penggunaan warna-warni yang mencolok, kemudian hal-hal lain yang tidak relevan dalam CV akademik. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan kalian mengirimkan berkas kalian, usahakan kalian mencantumkan sosial media kalian atau platform yang mendukung kapabilitas kalian untuk show up terkait dengan kalian bisa bekerja. Misalnya kalian mencantumkan LinkedIn yang sekarang lagi hangat atau semacam CV bagi individu kalian untuk bekerja, bisa pakai LinkedIn atau mungkin menggunakan platform lain seperti blog pribadi kalian dan lain-lain sebagainya. Nah, ketiga, kalau misalkan kalian bekerja, tentu kalian menyiapkan hal lain terkait dengan perangkat-perangkat, termasuk kalau misalnya ketika nanti sudah lulus di tahap berkas, tentu kalian akan mengalami yang paling penting adalah tahap wawancara. Dan dalam wawancara ini tentu kalian dibutuhkan pelatihan-pelatihan terus-menerus. Nah, seperti itulah kalau misalkan kita maksimalkan pelatihan, ikutlah kegiatan-kegiatan training atau pelatihan yang mendukung kapasitas kalian untuk bisa bekerja cepat dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan kurang kayak gitu. Nah, pertama kita akan coba bagi teman-teman share bagaimana format CV yang menarik untuk dalam hal di sini saya akan mencoba men-share ke teman-teman format terkait CV akademik untuk bekerja di lembaga research atau lembaga-lembaga akademik seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, tentu ya seperti yang aku jelasin tadi, tentu kalau misalkan dalam CV akademik diusahakan dihindarkan format-format yang banyak, misalkan kemampuan bahasa, ada poin-poinnya, jangan seperti itu gitu ya, langsung saja semua formatnya adalah tulisan, tidak ada simbol dan lain-lain, hanya format tulisan dan padat berisi kayak gitu ya. Nah, ini secara singkat gitu ya, nama, kemudian kontak kalian, kalau misalnya LinkedIn dimasukin, pendidikan kalian, pengalaman kalian, itu poin-poin aja dan ngapain kalian selama bekerja sebelumnya. Mungkin kalian pernah part time di kampus atau kalian menjadi asisten mengajar atau penelitian di kampus, ditulis misalnya jadi
peran kalian seperti apa di mananya, kemudian rentang waktunya kapan. Tulislah masing-masing poinnya, apa yang kalian lakukan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian, kalau misalnya lembaga riset, tentu kalian menyajikan pengalaman penelitian kalian, apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, aku di sini sudah mengerjakan lebih kurang 4 penelitian, proyek penelitian, maka dicantumin poin-poin pentingnya aja. Kemudian kalau misalnya kalian jika sudah dipublikasi, maka ditulis kalau misalnya kalian punya publikasi. Nah, misalkan aku dulu didanai penelitian di IRSA, ditulis publikasinya. Misalkan di sini under review proses, jadi belum dipublikasikan tapi sudah dinyatakan akan dipublikasikan. Nah, terus misalnya di sini kalian punya buku atau naskah akademik atau mungkin artikel, silahkan kalian tuliskan. Misalnya saat aku sekarang bekerja di Basnas, maka aku misalnya menulis bareng mereka peneliti lain mencetak buku, menulis buku dan lain-lain, maka ditulis karya kalian. Kemudian kalau misalnya kalian punya conference, ditulis conference kalian, apakah itu national conference atau international conference. Kemudian jika kalian punya penghargaan atau prestasi yang menjanjikan untuk apakah boleh dilihat dengan misalnya LKTI atau mungkin paper atau mungkin olimpiade dan lain-lain, plus beasiswa, itu kalian cantumkan di sini, serta pengalaman organisasi kalian di kampus kalian seperti apa, serta kemampuan kalian yang bisa kalian relate banget dengan tempat kalian bekerja. Misalkan kalian mahir menggunakan aplikasi pengolah data dan lain-lain, kemampuan misalkan analisis data kuantitatif atau kualitatif dan lain sebagainya. Jadi diusahakan untuk membuat CV akademik ini dia jangan sampai terlalu banyak berhalaman-halaman, saking kalian ingin menjual diri kalian, tetapi kalian menulis CV berhalaman-halaman, 5 halaman, jangan sampai itu HRD juga bosan melihatnya. Dia inginnya langsung singkat, padat, berisi gitu ya. Nah, di sini karena aku ingin lebih fokus, maka nulisnya cukup 2 halaman aja nih teman-teman. Tidak perlu berhalaman-halaman yang membuat HRD menguras waktunya gitu ya. Kan dia juga perlu waktu yang banyak untuk menyeleksi sekian peserta yang mendaftar. Jadi jangan sampai kalian membuang waktunya, dan ini juga mungkin membuat para HRD juga bosan melihat yang terlalu banyak halaman tapi tidak ada poinnya. Nah, seperti itu misalkan. Nah, seperti itu teman-teman, kalau misalnya kita lihat dan kita share ke teman-teman satu bentuk format CV yang menarik untuk bekerja, tergantung di sini perusahaan kalian. Kalau misalnya perusahaan praktisi ya, pemerintahan, swasta, dan lain-lain, maka disesuaikan tetap pengalaman, pendidikan, experience, pengalaman, kemudian skill kalian, kemudian karya kalian, misalnya sudah membuat usaha dari semasa kampus, punya usaha ini dan sebagainya, itu ditulis mendukung kemampuan kalian bekerja di perusahaan, tergantung perusahaannya seperti apa. Usahakan jangan terlalu banyak icon-icon yang terlalu mencolok sehingga terlalu mengganggu untuk dibaca dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat aku bagikan ke teman-teman, semoga manfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.